Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan tentang apa yang kita lakukan dan kita alami sebetulnya sumbernya ya kita sendiri. Terjadinya juga di dalam diri kita sendiri. Lalu kemudian dipancarkan, diproyeksikan keluar. Saya memulai dengan berbagi pengalaman tentang film Superman yang baru. Dalam film itu Superman terus-menerus dikejar, dimusuhi, dan diusahakan untuk bisa dibunuh oleh Lex Luthor. Nah, Lex Luthor ini benci sekali karena ada iri hati. Dan kemudian dia melakukan sesuatu berdasarkan kebencian, berdasarkan iri hatinya. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya menemukan jalan agar bisa mengalahkan Superman. Bahkan dia melakukan kejahatan dengan kepala dingin, dengan hati yang beku, membunuh tanpa perasaan. Awalnya adalah iri hati. Awalnya adalah rasa sakit hati, iri hati, cemburu, dengki terhadap Superman ini. Tetapi iri hati, dengki itu terjadi di dalam dirinya Lex Luthor. Tidak ada kaitannya dengan Superman. Superman hanya menjalankan kebaikan, menolong orang, menghentikan perang, dan sebagainya. Tetapi bagi Lex Luthor itu adalah tantangan yang merendahkan dia, menghina dia sebagai pribadi, dan kemudian itu dibesarkan menjadi penghinaan terhadap umat manusia. Nah, dari situ muncul kebencian. Sebetulnya itu adalah gambaran kita semua. Kalau kita mengalami penderitaan, kita mengalami kekecewaan, tetapi juga kalau kita mengalami kebahagiaan, itu tergantung proses yang terjadi di dalam diri kita. Lalu kemudian kita proyeksikan keluar. Maka sebetulnya lebih baik kita mencoba mengenali diri sendiri, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang hidup kita, dan belajar apa yang membuat peristiwa itu menjadi karakter yang tinggal di dalam diri kita. Biasanya yang terjadi yang sampai sekarang tinggal dan mempengaruhi itu adalah pengalaman traumatis yang membuat kita terbelenggu, tidak bisa lepas dari peristiwa itu. Maka sebetulnya persoalannya tidak ada di luar sana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Lebih baik kita berusaha untuk menyadari dan mengubah diri. Menerima pengalaman di masa lalu dan kemudian melepaskannya. Supaya kita tidak terus-menerus terbelenggu oleh emosi yang terkait dengan peristiwa traumatis itu. Sehingga kita bisa bebas, bergerak maju, move on, menjadi pribadi baru. Kalau tidak, terus-menerus kita dikendalikan oleh pengalaman traumatis di masa lalu. Dan itu mempengaruhi semua sikap kita, perilaku kita terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Jadi persoalannya adalah kita sendiri. Maka kita berusaha untuk bertanggung jawab atas perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Kemudian menerimanya, melepaskannya supaya kita bisa bertumbuh. Bukan mencoba menyalahkan orang lain dan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Karena soalnya tidak di sana. Orang lain akan berubah sendiri dengan sendirinya kalau kita sendiri berubah.
Kalau kita tidak lagi digerakkan oleh iri hati, tidak digerakkan oleh amarah, tidak digerakkan oleh kebencian, tetapi oleh cinta kasih, maka sikap kita kepada orang lain berubah dan orang lain juga berubah. Karena orang lain hanyalah cerminan dari proses batin yang terjadi di dalam diri kita. Maka menurut saya, langkah utamanya adalah handle yourself with care. Take it easy. Kemudian melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu, mensyukurinya. Positif atau negatif kita syukuri, kita terima menjadi bagian hidup kita. Supaya kemudian kita bisa melepaskannya. Itu sudah terjadi dan sudah lewat. Saya bisa move on, menjadi pribadi baru. Yang lebih terbuka, yang lebih penuh kasih, yang bisa menerima apa adanya setiap peristiwa dengan rasa syukur. Hidup kita jauh lebih ringan, itu pasti. Karena sebetulnya yang membebani kita, ya pikiran kita sendiri, ya emosi kita sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu yang melukai, yang traumatis. Tapi kalau kita tidak melihatnya, menimbang-nimbang, menerimanya, dan mensyukurinya, kita tidak bisa melepaskannya. Kita masih terus-menerus terbelenggu secara emosional terhadap pengalaman traumatis itu. Dan membuat kita ya tidak berubah begitu-begitu terus. Lalu kemudian yang salah selalu orang lain. Bahkan Tuhan pun salah. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus berani mengenali diri lebih dalam. Menerima masa lalu, mensyukurinya, dan sudah meninggalkannya di masa lalu. Tidak usah dibawa-bawa. Supaya kita bisa mengalami setiap peristiwa secara baru, lebih ringan, lebih penuh syukur. Dan langkah sederhananya adalah sebetulnya dengan duduk hening, mengenang kembali, menerima sepahit apapun itu dan mensyukurinya, dan kemudian mengatakannya. Karena kata-kata kita itu sangat powerful untuk kesembuhan, terutama kesembuhan luka batin. Katakan saja bahwa saya sehat, saya segar, saya kuat. Saya melepaskan masa lalu, di masa lalu tidak akan saya bawa. Dan saya maju menghadapi setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur. Katakan itu dengan tenang, dengan jelas, dengan maksud yang sungguh-sungguh, maka kemudian kita bisa lebih sehat, lebih ringan, lebih penuh syukur menghadapi hari-hari yang merupakan anugerah dari Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.